Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok The Wicaksana akan menjelaskan terkait dengan exploratory data analysis dan analisis regresi pada dataset salaries dan AI Ghibli. Berikut adalah beberapa hal yang akan kami bahas pada presentasi kami terkait dengan profil datasetnya itu sendiri, daftar pertanyaan yang muncul, visualisasi, dan lain sebagainya. Dari dataset yang kami ambil, ini adalah dua yang akan dianalisis, yaitu AI generated Ghibli style image trends dan juga the AI machine learning data science salary gitu. Jadi akan menjelaskan dua dataset ini menjelaskan terkait dengan AI Ghibli beserta parametrik-parametrik yang akan dianalisis, dan juga akan kita membahas terkait dengan dataset yang berisi gaji-gaji dari berbagai profesi di bidang informatika, utamanya di data science. Berikut adalah detail atribut-atribut yang terkait, ya. Ada sekitar 17 atau 16 field pada AI generated Ghibli style, bisa dibaca. Kemudian juga pada AI machine learning data science salary, berikut adalah description beserta kolom-kolom dan description-nya. Nah, dari situ dirumuskanlah beberapa pertanyaan pada AI generated, contohnya prompt apa yang paling sering digunakan, atau berapa jumlah like tertinggi yang diterima oleh gambar AI dengan style Ghibli. Kemudian pada dataset machine learning, data science salary, misalkan pada tahun 2023 untuk orang berdomisili di US, berapa nilai gaji yang tertinggi, dan sebagainya. Selanjutnya ada visualisasi data. Yang pertama ada visualisasi data set salaries. Kalau untuk penampilan perubahan terhadap waktu, ada grafik tentang pertumbuhan rata gaji data scientist dari tahun 2020 sampai 2025. Lalu ada tren rata-rata gaji data scientist dari tahun 2020 sampai 2025. Selanjutnya, untuk perbandingan kategori, ada grafik tentang perbandingan gaji rata job title di informatika dan gaji rata data scientist dan data analis. Lalu penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Yang pertama ada tentang komposisi persebaran pekerjaan berdasarkan experience level dan komposisi persebaran pekerjaan berdasarkan remote ratio. Lalu untuk plotting relationships, ada jumlah posisi full-time machine learning engineer dan rata-rata gaji data analis. Selanjutnya ada visualisasi dataset dari Ghibli. Untuk perbandingan kategori, terdapat grafik rata-rata likes per platform dan distribusi gambar per platform. Lalu untuk penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagiannya, ada distribusi isu etika dan 10 prompt Ghibli yang paling sering digunakan. Untuk plotting relationships-nya, ada hubungan GPU usage dan generation time, serta korelasi antara likes dan style accuracy score. Semua visualisasi ini tuh dibuat dari kode Python. Untuk melengkapi visualisasi data yang telah dibuat di tab sebelumnya, dilakukan juga statistik deskriptif untuk mencari kesimpulan numerik seperti frekuensi, mean, median, dan sebagainya. Next. Untuk dataset salaries, pertama dikategorikan statistik deskriptif untuk deskripsi dari pekerjaan. Yang pertama ada berdasarkan level pengalamannya, di mana di sini paling besar ditempati oleh senior. Kemudian juga ada tipe jangka waktu kerja, di sini ditempati oleh full time, dan kemudian ada nama pekerjaan yang ditempati. Setelah itu ada juga deskripsi dari gaji yang berupa range, di mana range gaji tertinggi berada pada 93.500 hingga 172.000 US dollar. Kemudian ada pula deskripsi dari company-nya, di mana di sini ada frekuensi dari
apakah kerja tersebut remote atau tidak, dan juga ada ukuran dari company tersebut. Untuk dataset Ghibli, pertama dikategorikan berdasarkan popularitasnya. Di sini platform tersebarnya gambar-gambar Ghibli paling besar ditempati oleh Twitter. Dan juga di sebelahnya ada statistik untuk jumlah like. Setelah itu ada pula detail dari gambar-gambar, di mana di sini ada statistik dari akurasi gambar dengan menggunakan persentase, statistik dari ukuran gambar menggunakan ukuran kilobyte, dan terakhir statistik dari waktu generasi gambar. Dan yang terakhir ada concern secara etika, di mana di sini hampir 50%, tapi secara mayoritas lebih banyak yang memilih bahwa gambar-gambar Ghibli ini menimbulkan concern secara etika. Selanjutnya kita masuk ke dalam korelasi antara atribut kuantitatif. Pertama kita akan melakukan proses pengecekan menggunakan Excel, lalu kita mencari nilai korelasinya menggunakan fitur Corel di Excel dan melakukan visualisasi scatter plot. Berikut adalah nilai korelasi dataset salaries. Dapat dilihat nilai-nilainya sangat rendah, sehingga bisa dibilang secara garis besar tidak terdapat suatu korelasi kecuali pada nomor 4 yaitu salary versus salary in USD, karena ini memang hanyalah konversi mata uang, sehingga korelasi tentu pasti tinggi. Selanjutnya adalah dataset Ghibli. Dapat dilihat dari angka-angkanya di sini juga hampir sangat rendah sehingga tidak terdapat korelasi yang signifikan. Berikut adalah beberapa grafik scatter plot dari dataset salaries, dan berikut adalah beberapa dataset dari Ghibli. Untuk scatter plot lebih lengkapnya dapat dilihat di laporan kami. Untuk selanjutnya, kami melakukan proses data cleansing, yaitu yang termasuk penghapusan kolom irrelevan dan pencarian data anomali. Next. Jadi kalau penghapusan kolom irrelevan itu ada beberapa alasan, diantaranya karena sudah ada kolom yang serupa atau kolomnya akan dipecah, tidak berkorelasi dengan tujuan penelitian dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Juga ada pencarian data anomali, yaitu dengan mencari data outlier dengan menghitung upper bound dan lower bound dengan rumus seperti yang tertera. Kemudian di sebelah kiri ada beberapa gambar, yaitu yang menunjukkan hasil dari data cleansing ini. Next. Kemudian ada transformasi data, yaitu pengubahan string menjadi integer, pelabelan data, dan penambahan kategori atau kolom baru. Next. Nah, transformasi data ini, seperti yang telah dibagi tadi, ada pengubahan string menjadi integer. Ini disebabkan karena data string itu cukup sulit diolah dan dianalisis, sehingga sebaiknya ditransformasi menjadi data angka. Nah, tetapi perlu diingat bahwa data nominal dan ordinal itu tetap perlu dibedakan, karena dapat disalah interpretasikan saat melakukan analisis, terkhusus yang nominal. Misal dianggap menjadi ordinal, maka akan terjadi kesalahan. Kemudian ada pelabelan. Pelabelan itu singkat cerita hanya membagi data ke dalam beberapa label, dalam hal ini hanya 3 label, dan ada penambahan kategori atau kolom baru. Jadi dilakukan untuk menentukan tingkat kepopularisan data. Dalam hal ini adalah data Ghibli. Di sebelah kiri ada hasil transformasi untuk salary di yang gambar pertama dan kedua, dan yang paling bawah itu untuk data Ghibli, yaitu penambahan kolom baru. Next. Selanjutnya ada analisis data sederhana. Jadi ketika kita menganalisis data salaries, dapat disimpulkan atau diprediksi bahwa gaji untuk tahun 2026 untuk pekerjaan data scientist itu sekitar 2,8 miliar. Dengan konversi $1 adalah 16.000 rupiah. Kemudian dari data Ghibli, berdasarkan hasil dari grafik, bisa dicari sebuah persamaan regresi linear yang memprediksi gradation time terhadap file size. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Singkat cerita, salaries itu banyak kelebihan, yaitu lengkap, banyak sampel, kekurangannya itu perlu cleaning dan transformasi. Ghibli itu relatif lengkap, namun kekurangannya itu ukurannya relatif kecil dan kurang cocok untuk analisis. Kesimpulannya,
dataset salaries dapat digunakan untuk pertimbangan karir di bidang machine learning, sementara untuk Ghibli itu dapat disimpulkan bahwa hubungan generation time dan file size tidak ada. Sekian dan terima kasih.